Oke teman-teman, jadi hari ini gua bakal tunjukin ke kalian caranya menarik uang di Bibit. Jadi sini kalian bisa lihat di homepage Bibit gua. Di sini gua mau tekan portfolio. Udah itu kalian pilih portfolio kalian. Gua taruhnya di dana pensiun. Nah di sini kalian bisa lihat pasar uang gua udah ada 1.600.000, obligasi 5.400.000, saham 4.600.000. Jadi yang mau gua tarik itu yang pasar uang. Tekan aja pasar uang. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini gua bisa tekan jual. Ada tombol jual di sini, guys. Nah, tuh dikasih tahu yang perlu diketahui sebelum menjual reksadana. Harga jual akan menggunakan harga per unit pada hari yang sama dilakukan sebelum jam 1. Durasi pencairan reksadana. Dia akan cari itu 2 sampai 7 hari kerja, guys. Oke, tergantung reksadana. Terus biaya transfer kita ketik aja saya mengerti. Nah, tuh kita bisa pilih juga kalau kalian mau transfer sebagian boleh. Kalian bisa masukin nomornya sendiri juga bisa. Gua 100% aja. Terus gua tekan jual. Oke, kalian bisa lihat komisinya gratis. Perkiraan dana dicairkan sebanyak segini. Terus centang saya setujui penjualan reksadana yang tertera di halaman ini. Jadi ketik aja jual. Nah, terus masukin PIN. Oke. Nah, sudah deh dana akan masuk ke rekening kamu maksimum 3 hari kerja. Jadi untuk pasar uang itu maksimum 3 hari kerja, guys. Kalau yang saham itu kadang 7 hari, kadang lebih gitu. Jadi untuk pasar uang itu lebih cepat ya. Kita kembali. Nah, gue mau tarik lagi nih. Gue mau tarik lagi yang pasar uang lagi gue tarik. Oke. Ntar. Nih, gue tarik juga nih yang 600.000. Saya mengerti. Nah, ini gua tarik semua juga, jual. Saya setujui, jual, masukin pin lagi. Oke, udah terkonfirmasi, oke. Kembali ke homepage. Kita pergi ke portfolio. Nah, sisa obligasi sama saham. Kalian bisa lihat ini yang obligasi. Gue mau jual juga yang obligasi. Tekan jual. Saya mengerti. Jadi sama juga prosesnya guys ya untuk obligasi. Masukin pin. Tuh, nah kalau obligasi itu lebih lama guys ya. Tadi kan yang pasar uang 3 sampai 4 hari. Yang obligasi itu maksimum 7 hari. Oke, maksimum. Jadi kita nggak tahu itu mungkin 4 hari, mungkin 5, mungkin 6. Kita kembali lagi ke homepage. Masuk lagi portfolio. Nah, yang obligasi ini kita tarik, jual juga. Nah, ini rekeningnya beda. Ini HSBC ya. Kemungkinan ada fee-nya guys. Tuh, dibilang perkiraan biaya transfer antar bank 3.500. Cashback biaya transfer antar bank 3.500. Nah, cashback ini gue masih nggak tahu ya cashbacknya langsung dikasih atau gimana gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, 3.500 saja centang saya menyetujui penjualan. Jadi saya jual. Masukin pin lagi. Udah deh, yeay biaya transfer kamu Bibit balikin dana bentuk cashback. Oh jadi kita dikasih cashback sama Bibit ternyata. Bukan dari bank, dari Bibit guys. Terus ini ada dana pensiun. Nah, ini yang pasar saham. Ini gua nggak mau jual dulu guys. Kenapa? Kalau kalian bisa lihat di sini, ini masih minus. Oke, gua biarin aja ini, biarin sampai nggak minus lagi baru gua tarik. Gua udah tarik yang saham, gua kasih unjuk di transaksi. Kalian pencet transaksi di sini di tengah. Tuh, kalian bisa lihat penarikan atau penjualan ya. Nah, gua kemarin yang ini guys. Gua ke history. Gua ke history dulu kalian bisa lihat yang ini Spring Investment Value Discovery kelas A. Ah, yang ini gua udah cuan kemarin, cuan 189.000, 2%. Oke. Kalian bisa lihat detail di sini. Itu gua tabungnya segini, oke, dan dapatnya segitu. Jadi sekitar 2% lah.
Nah, ini udah cuan, jadi gua udah jual guys ya, udah gua transfer ke rekening gua dan terus duitnya gua kemanain? Apakah buat belanja atau apa? Sebenarnya enggak guys ya, gua buat investasi lagi. Sebenarnya gua lebih milih investasi di S&P 500, itu company terbesar di dunia. Top 500 perusahaan terbesar di dunia itu namanya S&P 500. Itu di GoTrade ya, dia kayak ada Facebook, ada Google. Kenapa gitu? Gue tunjukin dulu ini di komputer gue. Nih gue kasih perbandingan ya guys. Dari tahun 2012 sampai tahun 2022, 10 tahun terakhir, kalian bisa lihat perkembangan IDX 30 perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berkisar 40%. Kalau mau ambil yang paling tinggi di sini ya 68%. Jadi ingat ya, 40 sampai 68%. Nah, kalau kita bandingin dengan perusahaan terbesar di dunia, top S&P 500. Jadi S&P 500 Index ini sebenarnya adalah perusahaan terbesar di dunia ya. Semua kayak Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, semuanya di sini. Facebook atau Meta sekarang namanya. Kalian bisa lihat perkembangannya itu jauh. Jauh sekali dengan IDX 30. Ini gua kasih unjuk. Kasih unjuk ya. Kita lihat all time-nya. Kita ambil sama sekitar 10 tahun, 12 tahun dari sini. Oke. Nih gua ukur. Kita ambil yang bawahnya aja lah ya. 300% guys. 300. Tadi cuma 40% kan? Kalian bisa lihat di sini 40%. Ini 300%. Beda jauh, beda jauh. Jadi kalau kita bisa investasi di sini, kenapa enggak? Kenapa harus di sini? Gitu. Risk-nya sama, tapi reward-nya jauh lebih tinggi gitu. Kemungkinan risk-nya ini lebih kecil. Oke, daripada yang Indonesia, lihat tuh, turun naik, turun naik. Kan secara historinya kita udah tahu gitu. Nah, kalau kalian mau lebih agresif ya kita lihat yang kripto ya. Kripto ini ambillah 10 tahun juga ini. 10-11 tahun dari sini. Kita ukur lagi berapa. Kita ambil di bawah ya. Gua nggak ambil di atas loh. Di atas tuh ngeri. Lihat tuh 57.000%. Kita ambil di bawah aja. Kita konservatif. Lihat nih. 33.000 guys. 33.000%. Ini 33.000. 100 kali lipat. Kalau bandingkan dengan yang ini, yang Indonesia. Kita buka kalkulator. 300.000% ya. Kita bandingin dengan yang Indonesia cuma 42%. Itu 1 banding 7.000% guys. 1 banding 7.000. Jadi itu jauh-jauh banget gitu. Jauh-jauh banget. Itu kenapa orang mau investasi di kripto? Itu karena teknologi guys. Teknologi nggak bisa dihentikan maupun dari government atau dari siapapun. Oke. Kalian ingat gak waktu dulu pas kita zaman 90-an gitu kan, pas dengar musik tuh pakai kaset yang gede guys. Masih ingat tak? Oke, sekarang kita dengar musik pakai apa? Pakai AirPod ya. Zaman dulu masih ingat tak? Kita harus pakai ini loh. Karena teknologi udah berkembang, sekarang kita pakainya apa? AirPod, iPod, AirPod, apalah itu namanya kan jauh lebih kecil. Dan dulu itu Nokia, kita nggak bisa touchscreen. Nokia yang dulu, yang jadul-jadul tuh. Mana bisa touchscreen guys? Sekarang udah bisa touchscreen. Dulu nggak ada internet, kalian nggak bisa denger gua ngomong, guanya di sini, kalian di sono. Gimana gitu kita bisa terhubungi? Ya teknologi. Ini bentar lagi nih, teknologi blockchain. Web 3.0, oke. Kalau yang dulu kan Facebook, Google itu masih Web 2.0, Web 2.0. Ini Web 3.0. Titik ya guys, bukan titik guys. Jadi ini perbandingannya ya guys. Jadi menurut gua ya gua mending masukin di sini guys. Setidaknya di sini, di S&P 500 atau enggak di sini di kripto gitu. Nanti gua kasih, kalau kalian tertarik dengan perjalanan gua, kalian subscribe aja di channel ini. Soalnya di channel ini gua banyak video lain. Kalian bisa nonton di sini video gua, cara gua profit di kripto gitu gimana, dan gue jelasin semuanya supaya kalian ngerti gitu.